Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya M. Rahmanti Septiana. Dan saya Purnama Imam Lutfi. Saya Rian Maulana. Perkenalkan, nama saya Ademan Rojan. Di sini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang review kita mengenai sistem pengereman pada sepeda motor listrik. Jadi, sistem pengereman yang efektif adalah hal penting bagi keamanan dan kenyamanan pengendara sepeda motor. Sepeda motor ini dirancang dengan sistem pengereman penting untuk mengurangi ekspresivitas dan kontrol maksimal dari pengendara. Kemudian, pentingnya sistem pengereman yang efektif. Yang pertama adalah keselamatan berkendara. Sistem pengereman yang handal memungkinkan pengendara untuk mengendalikan sepeda motor dengan aman, terutama dalam situasi darurat. Kemudian, kontrol dan responsivitas. Sistem rem yang baik memberikan kontrol penuh atas sepeda motor dan respon pengereman yang tepat. Kemudian, kenyamanan berkendara. Sistem pengereman yang nyaman dan konsisten meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan diri pengendara saat berkendara. Kemudian, komponen utama sistem pengereman pada sepeda motor adalah komponen mekanis, komponen hidrolik, dan kemudian komponen elektronik. Jadi, komponen mekanis itu mencakup cakram rem, kaliper, trommel rem, tuas rem, dan tugas. Kemudian di komponen hidrolik yaitu sistem silinder utama, selang rem, dan badan rem. Kemudian ada komponen elektroniknya yaitu unit kontrol elektronik. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada masalah atau peran sistem pelindung pada rem. Ada beberapa macam, yaitu transmisi gaya. Cairan rem memastikan gaya pengereman dari tuas rem ditransmisikan ke kaliper dengan efisiensi. Selanjutnya ada penghindaran kebocoran, yaitu sistem hidrolik yang tertutup mencegah kebocoran cairan rem dan kehilangan pengereman. Selanjutnya ada jaga konsistensi, yaitu cairan rem yang baik menjaga karakteristik pengereman tetap konsisten dalam berbagai kondisi-kondisi tertentu. Yaitu yang terakhir ada perawatan berkala, yaitu penggantian cairan rem secara berkala penting untuk menjaga performa sistem pengereman. Lalu selanjutnya ada analisis kinerja sistem pengereman sepeda motor Honda Scoopy. Yang pertama, daya rem, yaitu pengujian menunjukkan daya rem yang kuat dengan jarak pengereman yang pendek. Yang kedua, konsistensi, yaitu performa pengereman tetap stabil meskipun dilakukan berulang kali. Dan yang ketiga, kontrol, yaitu pengendara dapat dengan mudah mengatur pengereman sesuai kebutuhan tertentu. Selanjutnya ada hasil pengujian dan evaluasi sistem pengereman. Di sini penelitian terdahulu sudah melakukan analisis flux panas dan temperatur pada rem cakram menggunakan simulasi ANSYS. Nah, di sini tuh sudah ada ya desain dari model rem cakramnya itu sendiri. Terus, kenapa kita melakukan analisis suhu? Karena untuk membantu memahami kisaran suhu yang dapat diterima material tahan. Hal ini membantu kita memperkirakan kemampuannya untuk menahan suhu tinggi. Di gambar yang sudah tertera di PPT ini menunjukkan distribusi suhu untuk rem cakram yang terbuat dari aluminium 356, SS 420, dan besi tuang secara berurutan. Untuk percobaan ini, kami mengasumsikan bahwa suhu maksimum rem cakram adalah 130 derajat Celcius. Coba selanjutnya aja. Nah, berikut merupakan gambar flux panas total untuk beberapa material. Ada aluminium, SS 420, dan besi cor. Di sini menunjukkan distribusi flux panas untuk aluminium 356, SS 420, dan besi tuang masing-masing untuk rem cakram. Flux panas ini adalah aliran energi persatuan luas per waktu. Di sini membantu kita memahami area mana yang paling rentan terhadap suhu tinggi dan dapat membantu kami membuat beberapa perubahan desain yang sesuai. Nah, dari gambar yang sudah diketahui tadi, bisa kita ketahui
bahwa nilai suhu minimum paling rendah itu terjadi pada material SS420, yang dimana menurut hukum Newton tentang pendinginan hilangnya panas dari tubuh berbanding lurus dengan suhu perbedaan. Dengan demikian, pada kriteria ini SS420 adalah bahan yang lebih baik untuk digunakan pada rem cakram. Selanjutnya, di sini ada pemisah permukaan untuk pengaruh koefisien perpindahan panas. Di sini suhu 25 derajat dengan kelembapan 50% di bawah laminar dan aliran turbulen serta dinamika dan geometri dari cakram. Dapat diketahui pada gambar di sini, weight pada cakram aluminium lebih besar atau lebih lebar dibandingkan dengan cakram A359 karena relatif konduktivitas termal rendah yang menyebabkan penetrasi panas rendah ke dalam cakram dan mendorong pemanasan permukaan. Hal ini disebabkan oleh jarak siklik dari zona awal dari gesekan. Pada gambar di sini dapat diketahui tekanan kontak pada permukaan gesekan kapas rem pada waktu 0,4 detik dan tekanan kontak pada permukaan gesekan kapas rem dengan material aluminium itu 1 detik dan dengan material A359 itu 0,4 detik. Oke, kita akan melanjutkan hasil pembahasannya, yaitu tabel 3, jarak pengereman dengan beban 60 kg diuji dengan 3 kali pengujian dan 3 perbedaan kecepatan, yaitu kecepatan 40 km sampai dengan 80 km. Dihasilkan data sebagai berikut. Dan tabel nomor 4 itu yaitu jarak pengereman dengan beban sebesar 120 kg dengan 3 kali pengujian juga dan 3 kali kecepatan yang sama, yaitu 40 km, 60 km, dan 80 km dengan hasil data sebagai berikut. Dan tabel 5, waktu pengereman dengan beban 60 kg. Kita juga melakukan pengujian dengan cara 3 kali uji coba di dalam 3 kecepatan yang berbeda, yaitu 40 km, 60 km, dan 80 km. Datanya sebagai berikut. Dan tabel nomor 6, waktu pengereman dengan beban 120 kg, 3 kali pengujian, 3 kali kecepatan yang berbeda dengan hasil data sebagai berikut. Kemudian perbandingan dengan sistem penggerak sepeda motor lain, yaitu ukuran cakram, desain kaliper, sistem CBS, dan suspensi. Diameter cakram yaitu 190 mm memberikan kombinasi ideal antara daya henti dan kontrol. Sementara desain kaliper Scoopy lebih canggih dan memberikan pengereman yang lebih kuat. Terus sistem pengereman yaitu CBS. Scoopy dilengkapi CBS memberikan kontrol pengereman yang lebih baik. Dan suspensi. Scoopy memiliki suspensi yang lebih baik untuk meredam guncangan-guncangan saat pengereman. Jadi suspensi itu kayak shock. Dan selanjutnya rekomendasi dan kesimpulan untuk peningkatan keamanan berkendara. 1. Pemeliharaan rutin. 2. Teknik pengereman. 3. Kewaspadaan. Dalam pemeliharaan rutin itu tersendiri yaitu pemeriksaan dan pergantian komponen rem secara berkala penting untuk menjaga performa terbaik. Dan teknik pengereman, pengendara harus menguasai teknik pengereman yang benar untuk keamanan berkendara. Dan faktor yang lebih penting yaitu kewaspadaan. Kewaspadaan pengendara harus selalu waspada terhadap kondisi jalan dan lingkungan sekitarnya. Dari 3 faktor ini, tentu faktor manusia juga yang paling diunggulkan dalam teknik-teknik pengereman ini. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah sistem fluida dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.